Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sahril dengan nomor induk mahasiswa 202621147 dari program studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Nah, tujuan video pembelajaran kali ini yaitu terkait mata kuliah pendahuluan fisika inti dengan materi model-model inti. Adapun pembahasan dalam model-model inti ini, yang pertama terkait model tetes cairan. Nah, pembahasan yang kedua itu terkait model gas Fermi. Yang ketiga, model kulit. Nah, pembahasan selanjutnya itu untuk model yang keempat terkait model alfa. Nah, model yang kelima itu model vibrasi, dan model keenam model rotasi, dan model yang ketujuh itu model Nilsson. Kita masuk di model yang pertama yaitu model tetes cairan. Nah, model tetes cairan ini mengandaikan inti sebagai tetes cairan fluida takma 4 yang tersusun oleh nukleon, yakni gabungan proton dan neutron yang terikat oleh gaya nuklir yang kuat. Model ini tidak memerinci sifat individual nukleon, tetapi menerangkan sifat kolektif nukleon yang sekaligus mempresentasikan sifat inti. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar untuk model tetes cairan yang menggambarkan inti seperti model tetes cairan. Di dalam model tetes cairan ini, untuk mencari energi ikat itu dibutuhkan beberapa persamaan. Beberapa persamaan tersebut biasanya disebut dengan suku koreksi. Nah, suku koreksi yang pertama itu efek volume. Makin besar jumlah total nukleon A, makin sulit melepaskan proton dan neutron dari inti. Energi ikat berbanding lurus dengan jumlah nukleon, dengan EB sebanding dengan A. Adapun persamaan untuk efek volume ini yaitu EB sama dengan AVA, dengan AV itu merupakan konstanta dengan besar 15,5 mega elektron volt. Suku koreksi kedua yaitu efek permukaan. Nah, efek permukaan ini mirip dengan tegangan permukaan pada cairan. Sejumlah nukleon pada permukaan ini tidak sepenuhnya mempunyai tetangga terdekat. Nukleon di permukaan inti kurang terikat dibanding nukleon di dalam inti. Inti atom dianggap seperti bola sempurna yang luasnya 4pi R0 kuadrat dikali A pangkat 2/3 dengan persamaan efek permukaan yaitu EB sama dengan min AS dikali A pangkat 2/3 dengan nilai AS itu 16,8 mega elektron volt. Koreksi yang ketiga yaitu efek energi kolom. Nah, di dalam inti terdapat proton-proton yang bermuatan positif. Menurut hukum kolom, gaya kolom antara muatan sejenis akan tolak-menolak. Tiap proton berinteraksi dengan proton lainnya. Adapun persamaan untuk efek energi kolom ini yaitu EB sama dengan min AC dikali Z dalam kurung Z dikurang 1 dikali A pangkat min 1/3 dengan nilai AC itu sebesar 0,72 mega elektron volt. Koreksi yang keempat yaitu asimetri energi. Suku keempat terjadi karena jumlah proton dan jumlah neutron dalam inti tidak simetris. Dalam artian N lebih kecil dari Z atau N lebih besar dari Z. Suatu penyimpangan dari keadaan ini menimbulkan asimetri yang menghasilkan penurunan stabilitas inti. Nah, adapun persamaan untuk asimetri energi ini yaitu EB sama dengan min asimetri dikali A
kurang 2 set kuadrat dibagi dengan A dengan nilai asimetrinya itu sebesar 23 mega elektron volt. Nah, suku koreksi yang terakhir yaitu pairing energy. Nah, suku terakhir berasal dari kecenderungan terjadinya pasangan proton dan pasangan neutron untuk mencapai inti yang lebih stabil. Nah, untuk persamaannya yaitu delta sama dengan plus AP A min pangkat 3/4. Untuk N dan Z-nya itu genap, sedangkan untuk delta sama dengan min AP kali A pangkat min 3/4 untuk nilai D, N dan Z-nya itu ganjil. Sedangkan untuk delta sama dengan 0 untuk nilai A-nya itu sama dengan ganjil. Sedangkan nilai AP-nya itu sama dengan 34 mega elektron volt. Nah, dari kelima suku koreksi tersebut, maka dapat dicari rumus energi ikat dengan menggabungkan 5 koreksi tersebut yang dikenal dengan the semi-empirical mass formula atau SEMF atau rumus massa semi empiris, yaitu EB sama dengan AVA dikurang ACZ dalam kurung Z dikurang 1 dikali A pangkat min 1/3 dikurang AS kali A pangkat 2/3 dikurang asimetri dikali A kurang 2 Z kuadrat dibagi dengan A ditambah dengan delta. Nah, rumus energi ikat ini berasal dari 5 suku koreksi tersebut. Yang kedua yaitu model gas Fermi. Nah, dalam model gas Fermi ini suatu nukleon diperlakukan sebagai partikel atau fermion dalam gas fermion yang menempati ruang sebesar volume inti. Kita bisa lihat pada gambar untuk model gas Fermi untuk masing-masing neutron dan proton. Nah, untuk mencari energi rata-rata nukleon dapat dihitung sebagai energi total nukleonnya yaitu E sama dengan E dikali A sama dengan 3/5 EF dikali dengan A, dengan EF itu merupakan energi fermionnya. Inti yang ketiga yaitu model kulit. Nah, model kulit ini dapat menunjukkan keberadaan bilangan ajaib. Bilangan ajaib ini jika jumlah proton dan jumlah neutronnya itu sama dengan salah satu bilangan ajaib. Nah, bilangan ajaib ini yaitu 2, 8, 20, 28, 50, 82, dan 126. Untuk gambar model kulit bisa dilihat pada layar di samping. Nah, untuk model kulit inti ini dapat dicari dengan menggunakan persamaan Schrödinger, yaitu H coret kuadrat dibagi 2M dikali dengan nablah kuadrat ditambah VR dikali dengan fungsi gelombang sama dengan NE fungsi gelombang. Tingkat energi pada model kulit ini bisa kita lihat pada gambar terkait jumlah total keadaan di bawah tingkat ini, yaitu tingkat energi pada model kulit masing-masing untuk proton dan neutron. Nah, untuk model yang keempat yaitu model alfa. Nah, di dalam model alfa ini energi ikat inti B dipakai untuk membentuk partikel alfa, di mana B alfa sama dengan 28,3 mega elektron volt, sedang sisanya dipakai untuk membentuk ikatan alfa dengan energi B bound. Jika inti terdiri atas N partikel alfa dan memiliki M ikatan alfa, maka persamaan untuk model alfa ini yaitu B bound sama dengan B dikurang
N dikali B alfa dibagi dengan M. Bisa kita lihat, perhatikan model inti untuk model alfa untuk beberapa inti, misal BE, C, O, dan NE. Yang kelima yaitu model vibrasi. Nah, menurut model vibrasi ini, nukleon tidak diam dalam inti, melainkan bergerak, di mana gerakan kolektifnya menyebabkan permukaan inti ikut bergetar seperti sebuah selaput yang bergetar. Getaran ini membuat bentuk inti tidak tetap, melainkan berubah-ubah secara periodik di sekitar bentuk bola. Secara umum, perubahan tersebut akan muncul sebagai perubahan jari-jari inti. Nah, untuk lebih jelasnya terkait model vibrasi ini, bisa kita lihat gambar terkait model inti yang mengalami bentuk model vibrasi, yaitu bentuknya berubah-ubah, tidak tetap karena terjadinya getaran. Model inti yang keenam yaitu model rotasi. Salah satu efek rotasi yang teramati adalah inti dengan jarang atau aktinida dengan A ganjil diketahui mempunyai momen magnetik yang sangat besar dibandingkan dengan teori dengan model kulit. Secara umum, bentuk inti yang mengalami deformasi akan menjadi elips atau lonjong, di mana jari-jarinya diberikan oleh R theta sama dengan R dikali 1 tambah beta Y20, theta, dan V. Untuk lebih jelasnya terkait model inti yang mengalami model rotasi, bisa kita lihat pada gambar, yaitu bentuknya elips atau lonjong. Kita masuk di model yang terakhir, yaitu model ketujuh, model Nilsson. Nah, di antara pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab yaitu bagaimanakah bentuk tingkat energi inti dan nilai bilangan ajaib jika faktor deformasi itu diperhitungkan. Ilmuwan yang pertama kali melakukan perhitungan berdasarkan ide tersebut adalah Nilsson. Ia menggunakan model kulit tetapi memasukkan faktor deformasi inti ke dalam rumus potensialnya. Nah, ada persamaannya yaitu VR sama dengan 1/2 M omega kuadrat R kuadrat dikali dengan 1 dikurangi 2 beta Y20 theta V ditambah CL kali S ditambah DL kuadrat. Dapat saya tarik kesimpulan untuk model-model inti. Yang pertama, model tetes cairan ini menjelaskan perilaku energi inti mirip perilaku energi tetes cairan dan menghasilkan rumus semi empiris mass formula. Begitupun dengan model gas Fermi menjelaskan bahwa perilaku nukleon mirip elektron dalam metal dan menghasilkan juga rumus semi empiris mass formula. Untuk model kulit ini menjelaskan perilaku nukleon mirip perilaku elektron dalam atom. Sedangkan untuk model rotasi, vibrasi, dan alfa ini menjelaskan inti mengalami deformasi dan tersusun atas klaster atau alfa. Akibat dari adanya model rotasi, vibrasi, dan klaster alfa dan model kulit, maka munculnya atau lahirnya model Nilsson. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait pembahasan model-model inti. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.